Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali saudara, mudah-mudahan saudara bersama keluarga senantiasa dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun. Saudara, suami sebagai seorang pemimpin dituntut menjadi pemimpin yang baik. Itu harus demikian. Nah, karena dia sebagai seorang pemimpin yang baik, maka dia harus memperhatikan hak yang dimiliki oleh seorang istri. Mengapa? Allah berfirman, mereka, para perempuan, para istri itu, memiliki hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik, menurut cara yang ma'ruf. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Nah, berkaitan dengan itu maka ayat itu menjadi hukum bagi seorang suami untuk memperlakukan istrinya itu dengan cara yang baik. Artinya memberikan hak-hak istri secara ma'ruf. Apa itu hak istri? Nah, ini antara lain. Yang pertama, menggauli istri dengan baik. Maksudnya mengajak hubungan suami istri dengan baik. Jadi dalam hal ini jangan kemudian untuk hal semacam itu hanya kebutuhan si suami. Suami harus tahu bahwa istri juga butuh itu. Jadi istri itu hanya tidak sebatas menerima nafkah lahir, namun yang nafkah batin pun itu juga harus dipenuhi. Nah, bagaimana caranya? Adalah dalam hal ini tidak boleh ada yang namanya keterpaksaan. Artinya jangan sampai suami itu pokoknya aku nek lagi ya harus, tidak begitu. Namun juga harus melihat situasi bagaimana keadaan si istri. Sehingga dalam hal ini, dalam hubungan semacam itu, seperti itu akan terjadi hubungan yang harmonis, hubungan yang penuh dengan kemesraan, penuh dengan keintiman. Sehingga pada saat itu ada konsentrasi penuh untuk meraih kebahagiaan di dalam berhubungan itu. Dan itu juga harus adil dalam hal ini. Jangan kemudian dumeh, ya, lalu si laki-laki, si suami bilang gini, aku sudah, tidak boleh begitu. Ini juga, oleh karena itu dialog dalam hal ini pada saat itu penting sekali. Sehingga dua-duanya itu akan mendapatkan apa yang diinginkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memberikan maaf atas kekhilafan, kesalahan yang dimiliki oleh istri. Karena setiap manusia itu pasti punya salah, gitu kan. Dan umumnya kadang-kadang istri itu kelewatan sehingga ada kesalahan. Nah, itu suami harus sabar menghadapi itu, memaafkan dan membimbing. Yang ketiga adalah suami memberikan penjagaan kepada istri. Apa itu yang dimaksud penjagaan? Antara lain adalah memberikan pengawasan di dalam hal berucap, di dalam berpakaian, di dalam berperilaku. Ya. Jadi kalau si istri itu tidak berpakaian yang baik, yang sesuai dengan syar'i agama, ya dibimbinglah agar dia menggunakan pakaian yang menurut Islam itu seperti apa. Karena apa? Setiap yang dilakukan oleh istri itu menjadi tanggung jawab suami. Menjadi tanggung jawab suami sebagai pemimpin. Nah, berat kan? Yang keempat adalah merahasiakan hal-hal yang tidak pantas dari istrinya untuk dibicarakan di luar. Ini tidak boleh sama sekali ya. Harus benar-benar hanya untuk dirinya diketahui. Dan sudah barang tentu ada bimbingan. Dan yang kelima, ini penting nih. Kadang-kadang si suami itu karena egonya sebagai pemimpin lalu memutuskan sendiri. Nah, tidak demikian. Harusnya apa? Harusnya si istri diajak bermusyawarah. Diajak berdiskusi untuk menentukan apa-apa yang akan dilakukan, apa-apa yang akan diadakan di rumah. Artinya si istri itu diorangkanlah, diuwongke. Dengan demikian ada penghormatan kepada si istri, bahwa dia itu tidak hanya sebatas ibu rumah tangga, namun juga menjadi bagian dari
penentuan keputusan-keputusan rumah tangga. Gitu. Mudah-mudahan kalau itu dilaksanakan akan terbentuk keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan manfaat, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.